Sekolah SDN Gunung Leti, di mana pada pagi ini Ibu sudah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan kami. Di sini kami dari CGP Angkatan 7, saya Dede Heriani dari SDN 3 Cijawa, saya Etna Mawati dari SDN Ciburian, saya Alis Kaisi dari SDN 3 Cijawa. Pada kesempatan ini kami akan melakukan wawancara mengenai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan dilema etika, di mana kami ini di sini salah satu penunaian tugas dalam modul 3 tentang pengambilan keputusan. Kita mulai aja ya Bu ya. Ibu bukan mungkin ya, tentunya di sekolah itu setiap sekolah memiliki kasus-kasus yang berbeda. Dan setiap kasus itu pasti akan diambil sebuah keputusan yang memiliki nilai kebaikan untuk bersama. Nah, pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, memang di setiap sekolah tentu memiliki kasus-kasus seperti yang Ibu hadapi saat ini. Pertama, untuk mengidentifikasi kasus tersebut, Ibu mengenali kasus apa yang kita hadapi. Pertama. Yang kedua, setelah kita mengenali kasus tersebut, membuat daftar atau fakta yang relevan tentang kasus tersebut. Yang ketiga, tentunya menentukan atau menyusun pertanyaan yang akan diajukan. Yang keempat, menentukan siapa sih yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang terakhir, mungkin pengujian benar atau salahnya kasus tersebut. Iya, baik, bagus sekali Ibu ya, Ibu cara mengidentifikasi kasus-kasus yang Ibu hadapi selama ini Ibu ya. Nah, bagaimana nih Bu, Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua buah kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya ini akan menimbulkan suatu dilema ya Bu ya, pada saat kita akan mengambil sebuah keputusan. Baik, ketika kita mendapatkan kasus tersebut, tentunya kita ambil skala prioritas. Maksud skala prioritas di sini, mana yang dianggap urgent atau yang dianggap signifikan. Contohnya, apakah kasus ini individu atau kelompok. Tentu kita mengambil kasus yang kelompok dulu. Selain itu juga kita dalam hal tersebut tentunya dalam menentukan setelah skala prioritas kita juga harus berpikir apakah itu berbasis hasil ataupun berbasis peraturan. Kemudian Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Banyak sekali hal-hal yang atau langkah-langkah yang Ibu lakukan di sini adalah mengenali dan mengidentifikasi kasus yang akan diselesaikan. Yang kedua, menentukan siapa sih pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang relevan, apakah betul atau salah kasus tersebut. Nah, dalam hal ini saya menyelesaikan dengan salah satu teknik, yaitu teknik coaching. Yang keempat adalah mencari solusi alternatif atau alternatifnya. Yang kelima adalah pengujian benar salahnya kasus tersebut. Nah, di sini menggunakan teknik uji regulasi. Baik sekali Ibu ya, langkah-langkah yang selama ini Ibu laksanakan untuk mengambil sebuah keputusan ya Bu ya. Luar biasa Ibu, langkah-langkah yang sudah Ibu laksanakan selama ini. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan diajukan oleh anak saya Ibu. Silakan Ibu Edi. Terima kasih atas waktunya Ibu dan kesempatannya. Menarik sekali ya Bu ya terkait langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan selama ini. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Yang Ibu lakukan supaya lebih efektif adalah yang pertama, menentukan skala prioritas. Manakah yang lebih penting? Seperti tadi, apakah kasus itu menyangkut individu ataupun menyangkut golongan. Berarti kita ambil prioritasnya adalah kasus yang menyangkut golongan atau umum. Yang selanjutnya,
Selain itu juga kita membedakan situasi agar tidak salah mengambil keputusan. Baik, ada 2 langkah ya Bu ya. Tadi yang pertama adalah menentukan skala prioritas ya, dan yang kedua adalah tadi terkait membedakan situasi. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, sebenarnya kalau tantangan itu banyak ya, tapi yang paling signifikan itu hal yang menyangkut kasus keadilan melawan kasih sayang. Nah, itulah yang kita harus bisa bagaimana melakukan hal seperti itu. Yang kedua juga misalnya kasus kebenaran melawan keadilan. Itulah yang merupakan suatu tantangan bagi seorang kepala sekolah dalam menyelesaikan kasus. Di satu sisi ya Bu kasih ya, tapi di sisi lain merasa tidak adil yang lainnya. Berhubungan dengan hati nurani ya. Betul sekali ya Bu ya. Berarti itu terkait dengan paradigma dalam pengambilan keputusan ya Bu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat jika ada sebuah kasus, ataukah Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedurnya seperti apa yang sudah Ibu jalankan? Ibu memiliki jadwal, tidak diselesaikan pada saat itu. Kita buat jadwal dulu, setelah itu mencari waktu yang tepat. Bagaimana kita harus menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu juga kita melakukan koordinasi, kolaborasi dan komunikasi terhadap pihak yang terkait. Mungkin Ibu juga perlu pertimbangan ya dengan pihak terkait, adanya musyawarah, kolaborasi dan sebagainya ya Bu ya. Selanjutnya saya persilakan kepada rekan saya. Terima kasih Bu Eti. Baik Bu, saya akan melanjutkan pertanyaannya. Tadi saya menyimak sangat menarik ya Bu, proses mengambil keputusan atas kasus-kasus dilema etika itu. Mungkin suatu keputusan terasa baik, tapi kita juga dilema di sisi lain kayaknya baik juga gitu ya. Jadi kadang terasa berat gitu kan. Walau bagaimanapun Ibu sebagai seorang pemimpin harus memutuskan ya Bu. Nah, tentunya dalam memutuskan suatu kasus dilema etika ini tentu pasti ada support ya Bu ya, atau dukungan dari pihak-pihak tertentu, walaupun di pihak lain ada yang kontra juga gitu. Betul. Nah Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Ibu ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada interpersonal yang membantu Ibu bagaimana cara menyelesaikan keputusan yang lebih berpihak pada yang maksud di sini berpihak di sini. Mungkin kan kita itu seperti tadi ada kasus yang ini ataupun kasus yang kelompok ya. Di situ ada yang membantu Ibu, salah seorang personal atau interpersonal yang membantu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Selain itu juga secara struktural juga membantu. Jadi kita itu kan memerlukan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi. Jadi tidak sendiri. Karena di sisi lain kalau kita menentukan sendiri ada kalanya ini kita anggap benar ternyata salah. Ini anggap salah ternyata benar. Itu mungkin. Jadi ada seseorang yang sekiranya satu tujuan, satu visi sama kita. Jadi itu merupakan suatu bantuan ya Bu untuk kita memudahkan dalam menyelesaikan itu terkait uji panutan ya Bu. Iya betul. Iya. Pengujian keputusan ya. Iya. Baik Ibu, tentunya itu akan mempermudah Ibu ya ketika mengambil keputusan. Tapi mungkin
dari setiap keputusan atau kasus-kasus yang pernah terjadi atau dialami sama Ibu baik di sekolah atau di sekolah sebelumnya ya Bu ya, ketika Ibu menjabat di sekolah sebelumnya tentu banyak hikmah yang dapat diambil gitu Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira adakah pembelajaran yang dapat Ibu petik dari berbagai pengalaman Ibu terkait mengambil keputusan? Baik, betul, banyak sekali yang Ibu yang membuat banyak hikmahnya, maksudnya yang Ibu rasakan. Pertama, kita dapat memahami kasus yang dihadapi. Yang kedua, menjadikan lebih menguasai bagaimana tindakan yang kita lakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang tentunya walaupun kita sudah menjadi pemimpin, tentunya banyak pengalaman-pengalaman yang membuat kita lebih dewasa. Kemampuan mengambil keputusan tuh jadi lebih meningkat ya Bu ya, dengan banyaknya kasus, karena kan mengambil keputusan itu kalau tidak salah itu suatu keterampilan yang harus banyak dilatih sebenarnya gitu. Salah satu contohnya kita juga memutuskan kepala sekolah mana nih yang akan kita wawancara yang tentunya sesuai dengan kriteria menurut kami gitu, yang sekiranya dapat membantu tugas-tugas kami gitu, itu kan salah satu keputusan juga. Gitu ya Bu ya. Tentunya Ibu sebagai pemimpin pasti selalu meningkatkan keterampilan dalam pengambilan keputusan dari kasus-kasus yang ada ya Bu ya. Betul. Itu juga berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita hadapi. Jadi disitulah kita mendapatkan hikmahnya. Banyak sekali hikmahnya. Semakin banyak kasus, semakin banyak Betul, pengalaman, semakin betul. banyak ilmu ya Bu ya. Sekali. Jadi di sekolah yang dulu kasusnya seperti ini, bagaimana cara menyelesaikan? Sekarang di sekolah ini kasusnya seperti ini, bagaimana tindakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Menarik ya Bu ya. Walaupun berbagai keputusan yang diambil itu ada saja ya Bu pro dan kontra. Betul, ada saja pro dan kontranya. Karena namanya juga manusia, jadi di sisi lain ada yang menganggap kita itu benar, di sisi lain ada yang menganggap kita itu kurang benar. Jadi bahan refleksi juga ya Bu ke depannya. Betul, jadi bahan refleksi juga untuk ke depannya. Iya. Mungkin sekian Bu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmahnya, manfaatnya untuk kami. Terima kasih juga untuk Ibu yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya mungkin sudah direpot. Iya. Dilibatkan sama kita. Terima kasih Ibu ya atas waktunya. Kami pamit dulu. Semoga hari ini dapat menjadikan amal ibadah buat kita semuanya. Amin. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, apa kabar? Ibu, maaf nih mengganggu waktunya. Kita dari SDN 3 Cijawa ingin melakukan wawancara terhadap Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sebelumnya mohon maaf kita meminta waktunya sebentar mungkin ya Bu. Ibu, bagaimana kita mulai saja? Mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, untuk pertanyaan nomor 1, mungkin kita akan bertanya, selama ini Ibu ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, nah Ibu bagaimana cara? Dalam hal ini, Ibu memang tidak melakukan identifikasi secara khusus mengenai dilema etika dan bujukan moral, namun akan mempelajari dan menyimpulkan terhadap situasi yang terjadi. Nanti kesimpulan tersebut akan digunakan sebagai bahan tindak lanjut untuk pengambilan keputusan, baik itu dilema etika maupun bujukan moral. Ya. Jadi tidak sengaja dicari-cari. Ya, tidak sengaja dicari-cari. Ya, tidak diidentifikasi masalahnya gitu. Iya. Tapi kalau sudah ada masalahnya dilema etika sama bujukan moralnya, tentu Ibu juga Iya, ada. iya. Baik Ibu, kemudian yang kedua, selama ini Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan atas kasus dilema etika, Ibu bagaimana nih cara mengambil keputusannya gitu? Yang tentunya
kedua keputusan itu sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Dalam hal ini jika diperlukan pengambilan keputusan, maka ibu akan terlebih dahulu melakukan koordinasi musyawarah dengan pihak-pihak terkait, baik itu orang tua murid, guru atau pihak lain yang memang diperlukan dalam hal ini. Langkah tersebut dilakukan tidak hanya untuk masalah yang serupa, tetapi akan dilakukan juga untuk masalah-masalah yang lain yang memang mendesak untuk segera diambil keputusan. Jadi dalam hal ini tetap kita melakukan musyawarah dengan orang-orang yang memang berkepentingan dalam hal ini. Mungkin itu yang ibu lakukan. Musyawarah ya Bu? Iya, musyawarah. Iya. Oke Ibu, untuk yang selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini untuk pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan di sekolah kami memang tidak mempunyai prosedur yang baku dan kaku, tapi tetap kami selalu mengusahakan dengan jalan musyawarah mufakat. Jika diperlukan akan melibatkan komite orang tua untuk selalu bercurah pendapat, sharing dengan mereka, dengan orang-orang yang memang dianggap lebih berkompeten, lebih tahu, bukan lebih penting, lebih paham mengenai hal itu. Namun dalam hal ini juga ibu tetap mengedepankan skala prioritas. Iya. Bu, tapi kan dengan musyawarah juga itu Iya. dapat menggali Iya. berbagai Iya. informasi ya Bu Iya, ya. iya. Nanti kan dengan musyawarah akan bermunculan Iya. pendapat-pendapat dari yang kita ajak musyawarah tersebut. Iya. Jadi bahan Iya, pertimbangan. jadi ya, bahan Bu, ya. pertimbangan. Iya. Ibu, yang selanjutnya mungkin apa saja nih hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Beberapa hal yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, tetap ibu sebagai contohnya mengadakan musyawarah dengan beberapa orang atau pihak yang terkait dalam situasi tersebut, mengumpulkan fakta, data yang relevan dengan masalah-masalah tersebut. Setelah dilakukan pertimbangan yang matang, baru kita mengambil keputusan. Jadi dalam hal ini kita memang perlu berpikir jernih dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang kita ambil itu tepat sasaran. Iya, tentunya. Bu, tentunya hal-hal yang dianggap efektif itu dalam musyawarah itu akan tergali ya. Iya, Bu, ya? tergali juga. Baik Ibu, selanjutnya akan dilanjutkan sama Bu Dede. Ya, baik Ibu, terima kasih Bu Alis atas waktunya. Baik Ibu, saya mohon izin untuk melanjutkan pertanyaan yang tadi sudah Bu Alis sampaikan ya Bu ya. Tadi dalam kasus pengambilan keputusan ya Bu ya. Tentunya di sini ada tantangan ya Bu ya. Nah, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Tantangan yang ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah ketika kita berhadapan dengan guru-guru senior yang belum tentu sepaham, dengan kita. Jadi sebagai orang baru, ibu orang baru di sekolah ini, kebetulan baru 4 bulan di sekolah ini, pasti masih merasa canggung, dan itu kita perlu beradaptasi dengan bapak dan ibu guru yang ada di sekolah ini. Walaupun nanti seiring berjalannya waktu, perasaan-perasaan tersebut lambat tahun akan berkurang. Dalam hal ini mungkin kita perlu beradaptasi. Orang ini senangnya diberi tugas tambahan apa, orang ini senangnya diberi perhatian seperti apa. Itu pasti kita beradaptasi dengan hal-hal baru di sekolah ini. Untuk ini ya Bu ya, menyamakan visi ya, menyamakan. Jadi visi kita di sekolah ini supaya sama ya, tetap kita orang-orang bapak dan ibu guru yang ada di sekolah tersebut kita rangkul semuanya. Baik sekali Ibu ya, tentunya dalam satu sekolah itu kan terdiri dari beberapa orang yang memiliki kelebihan dan
bisa, memahami iya, dari memahami setiap semuanya, orang iya. gitu ya, sehingga nanti visi yang akan kita capai itu bisa Iya. terwujud Iya. mungkin gitu ya Bu ya. Baik Ibu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di lingkungan kita? Apakah langsung menyelesaikan pada saat itu juga, di tempat itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Kebetulan ibu tidak memiliki sebuah jadwal atau tata cara tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika. Namun ibu lebih kepada menyesuaikan masalah yang ada. Apabila ada masalah yang memang menuntut untuk segera diselesaikan, ibu langsung menyelesaikannya di tempat. Gitu, ya. Namun tidak jarang juga menjumpai masalah yang memang prosesnya perlu atau penyelesaiannya tetap perlu membutuhkan musyawarah. Iya, Ya. Selanjutnya Ibu, bentuk atau prosedur seperti apa yang akan nanti dijalankan ya Bu? Ya. Prosedur yang dijalankan untuk mempermudah, mungkin ya ini pertanyaan nomor 7 bukan? Masih yang baru masih. ya. Prosedur-prosedur yang diambil untuk hal-hal tersebut, misalnya kita masalah-masalah tersebut memang belum diselesaikan, dengan jalan musyawarah tadi, kita akan tahu prosedur seperti apa sih yang akan kita capai dan akan kita laksanakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Mengidentifikasi. Iya, mengidentifikasi ya. Dulu gitu ya Bu. Jadi tidak setiap kasus yang kita hadapi itu bisa dilaksanakan pada saat itu Iya, pada juga, saat itu, gitu ya. Kalau misalnya kasusnya kira-kira tidak bisa diselesaikan pada saat itu, mungkin Ibu nanti ada jeda waktu Iya, ada dulu jeda. gitu ya, Iya, untuk ada jeda waktu. mengidentifikasi Iya. masalah yang ada, sehingga nanti bisa dimusyawarahkan lagi, dimusyawarahkan, mungkin ya. begitu ya. Oke, baik Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah menyelesaikan atau pengambilan keputusan adalah teman atau orang yang lebih berpengalaman terhadap masalah tersebut. Dalam hal ini atau orang yang sepaham dengan kita. Setelah tadi identifikasi, kita beradaptasi, kita akan tahu lebih banyak bahwa kita ini ada orang yang sepaham dengan kita. Itu yang kita ambil, yang kita ajak maksudnya. Kita ajak. Apabila sosok tersebut memang belum ditemukan, belum ditemukan, sama ibu akan memilih untuk jalan bermusyawarah juga. Gitu ya. Jadi mungkin di sini yang dapat mempermudah itu adalah orang-orang yang mungkin sepaham Iya, dengan sepaham. kita. Jadi Mempunyai satu visi gitu dengan kita. Paradigmanya sama, Ya, gitu, ya. gitu ya Bu ya, memiliki Ya, preferensi ya. yang sama ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu ya, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan di dilema etika? Dari beberapa hal yang disampaikan tadi, ada sebuah pembelajaran yang dapat dipetik atau dapat ibu ambil, bahwa salah satu pembelajaran tersebut adalah setiap pengambilan keputusan itu penting untuk dilakukan musyawarah, baik dalam lingkup yang kecil ataupun lingkup yang lebih luas nanti. Sebab segala sesuatu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seandainya masalah itu memang tidak bisa kita selesaikan sendiri, ya kita bermusyawarah dengan teman-teman kita. Terutama dalam hal ini adalah teman-teman kita, bapak dan ibu guru yang ada di sekolah. Mengkomunikasikan terus, berkomunikasi. Sebab munculnya permasalahan itu karena kita memang miskomunikasi dengan teman-teman. Seandainya dalam hal ini musyawarah itu kita lakukan, insya Allah segala permasalahan atau apapun yang ada di sekolah bisa kita selesaikan bersama-sama. Mungkin itu. Jadi intinya musyawarah. Karena keputusan disetujui orang banyak ya Bu ya. Jadi pertanggungjawabannya bersama. Kalau kita musyawarah. Jadi A, B, dan C-nya seandainya keputusan itu mufakat untuk A,
keputusan hak itu kita tanggung jawab bersama. Nah, ya, berdasarkan hasil musyawarah bersama juga. Ya. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum. Ibu Ya, mangga. Waalaikumsalam. Situ.